aku merem-merem tuh, Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya cek dulu, takutnya suara nggak masuk. Suara masuk, oke. Ketemu saya dengan Gadul lagi Lapon Delok. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada. Kita lanjutkan sekarang episode Wali Songo. Sekarang kita bahasnya kemarin sudah ini. Oke, kita sekarang bahasnya ke tokoh atau dakwah pra Wali Songo. Siapa aja sih yang ikut berperan? Maksudnya kita ngelihatnya Wali Songo. Saya ingin narik sedikit mundur. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang geografis, soal suku etnis Nusantara, agama tuanya, segala macam. Sekarang kita balik kita memulai ke dakwah pra Wali Songo. Tokohnya siapa aja? Jadi memang kalau bahasa wali sendiri itu sudah ada, sebenarnya bukan taunya hanya di Wali Songo. Wali-wali atau ulama waliullah itu sudah ada jauh sebelum Wali Songo, karena ya beberapa narasumber atau keilmuan mengatakan kan ada wali itu ada dari sisi pasif aktif. Pasifnya dibilang orang yang dicari atau yang digambarkan atau orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai wali Allah, atau orang kalau dari sisi aktif orang yang mencari Allah, seperti itulah intinya dari sisi spiritual lah, seperti itu kan. Kalau kita berbicara tentang wali sendiri kan tidak lepas dari cerita yang pernah saya singgung di awal, yaitu yang banyak kita terima saat itu kan cerita tentang karomah seperti karomah. Sebetulnya ya itu yang memang ada dan memang itu terjadi saat proses dakwah mereka, syiar mereka, proses karomah itu mengikuti. Akan tetapi sifat karomah itu memang melibatkan kerahasiaan. Jadi karomah bagi waliullah atau wali-wali itu ulama itu, baik Wali Songo ataupun sebelumnya, itu bersifatnya itu kerahasiaan, tidak sengaja, maksudnya tidak untuk pamer-pamer. Jadi sifatnya memang fungsinya itu mengukuhkan bahwa keberadaan Rasul, keberadaan Allah dan ajaran Islamnya itu benar adanya. Jadi itu fungsinya mereka itu dengan diberikan karomah itu fungsinya untuk mengukuhkan kebenaran itu ada. Itu sebetulnya. Jadi kalau cerita-ceritanya Wali Songo, karomah-karomahnya sebetulnya kalau mau bahas kemiripannya itu banyak-banyak terjadi di wali-wali atau ulama yang masuk ke India, sebetulnya banyak. Nanti suatu saat kalau ada teman-teman ingin membahas siapa sih wali-wali atau waliullah atau yang di India tenar dengan karomahnya, kelebihannya segala macam, itu ada. Itu balik lagi ke cerita sebelum kita mulai cerita dakwah prawali. Masuknya Islam itu yang benar-benar jelas itu ya sebetulnya kita lihat dari kemarin cerita itu yang episode 1, 2, dan 3 itu ya, bahwa memang di abad 7, jadi yang kerajaan Kalingga, Ratu Sima itu memang membuktikan memang Islam masuk. Saudara Arab itu jelas di situ kan, sudah ada prasastinya segala macam diceritakan. Ada saudara Arab yang waktu itu meletakkan perhiasan, akhirnya anaknya Ratu Sima megang, akhirnya dihukum potong tangan segala macam. Ini nanti kita bahas, kalau ada yang minta kita bahas tentang Ratu Sima sendiri. Bagi saya kalau Ratu Sima itu ceritanya menarik, sebetulnya ada kisah yang menarik, tapi bukan Ratu Simanya. Menurut saya tokoh yang luar biasa justru putra mahkotanya yang kena hukuman potong tangan itu yang akhirnya tokoh ini kan menghilang, tidak dibahas, tapi dia salah satu tokoh yang istimewa. Sudah itu aja, jadi ngelantur itu. Jadi abad 7 Masehi tentang kerajaan Kalingga, saudara Arab ada. Terus abad 10 itu terjadi migrasi besar-besaran keluarga dari Persia. Jadi kalau teman-teman kemarin melihat dari ada andil dari bangsa mana aja Persia, yaitu jadi abad 10 itu ada migrasi besar-besaran. Salah satunya yaitu kita kenal keluarga Lor yang tinggal di Jawa, kalau nggak salah di Pantura, di mana, di Gresik ya, keluarga Lor yang ada namanya Kampung Loran, Kampung Leran, itu keluarga Lor dari Persia. Terus keluarga Jawani tinggalnya di daerah Pasai, Samudra Pasai, Sumatera Utara, itu keluarga Jawani di sana sebetulnya. Terus itu sudah keluarga Syiah di Sumatera Timur itu ada, dia adanya membuat di negeri Syiah
negeri Siak, daerah Siak itu keluarga Syiah, terus keluarga Rumai juga di utara dan timur Sumatera, terus banyak juga yang di beberapa migrasi keluarga Persia itu di daerah itu. Jadi kalau untuk untuk cerita-ceritanya, salah satunya yang Persia yang terkenal itu ya yang di Jawa zamannya Syekh Subakir. Mungkin teman-teman ceritakan banyak cerita tentang Syekh Subakir yang numbalin tanah Jawa, itu terkait juga tentang imbas dari negara Persia, yaitu Sultan Al-Gabah dari negeri Rum Persia. Itu kan ceritanya awalnya kan ngirimnya 20.000 keluarga dikirim ke Jawa, tapi ternyata banyak yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang nggak jelas lah. Akhirnya sampai sisa 200 keluarga. Akhirnya sangat marah kan Sultan Al-Gabah, akhirnya ngirimlah waliullah atau ulama namanya Syekh Subakir yang tujuannya untuk menaklukkan Jawa, yang terutama dari sisi untuk menaklukkan jin, siluman dan lain-lain, untuk menumbalin tanah Jawa itu sebetulnya. Syekh Subakir sendiri sih memang wali keramat lah. Kalau di Persia sendiri dia kan wali keramat. Jadi waktu itu akhirnya dia dikirim ke Jawa, yang akhirnya tugasnya yaitu menanam tumbal di tanah Jawa itu. Jadi biar nggak salah kaprah sih, sebetulnya yang dimaksudkan menanam tumbal itu sebetulnya ya dia itu ada proses rohani untuk membersihkan suatu tempat lah, terutama tempat-tempat angker yang memang ada kalanya menanamkan tanah dari mana itu nanti ceritanya kalau teman-teman mau membahas Syekh Subakir, karena panjang Subakir. Terus kalau teman-teman tahunya kan Subakir ada di Gunung Tidar segala macam. Enggak, jadi titik-titik dia sebetulnya kalau dia ngeliatan patliasan makam Panjang itu titik-titik dia tanam tumbal tanah Jawa itu banyak. Jadi dari Pantura itu, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Jepara, itu tempat-tempat petilasan Syekh Subakir juga menanamkan tumbal di tanah Jawa. Maksudnya proses membersihkan tanah Jawa lah, dengan usaha rohani menyucikan suatu tempat itu. Selain itu juga masih banyak lagi, cuma episode ini kita kan sekilas-sekilas. Nanti kalau membahas Syekh Subakir sendiri ada sendiri, cuma maksud saya biar ngerti ini urutannya tentang Oke, itu tadi sudah Syekh Subakir. Terus ada lagi, biar nggak keterumaan, ada ini Fatimah binti Maimun. Itu juga termasuk bukti arkeolog petilasan Islam di Nusantara yang tertua. Jadi dia juga kalau ngurutnya itu udah ada hubungannya dengan migrasi keluarga Lor tadi, keluarga Persia dari kerajaan Rum tadi. Itu ada hubungannya dengan Fatimah binti Maimun. Itu juga terkait. Kalau mau bahas lagi kita bikin episode khusus. Pokoknya silakan komen kalau mau bahas khusus tentang ini. Saya hanya sekilas-sekilas. Dari situ nanti seangkatannya juga ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu di seperempat akhir abad 14 atau enggak seperempat awal abad 15 itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nanti juga yang seangkatan itu ada yang sebetulnya utama yang agak terlupakan. Ini saya agak panjang, agak sedikit melebar tentang Syekh Samsuddin Al-Wasil di Sentono Gedong Kediri. Kalau teman-teman pernah ke Kediri, itu di Jalan Doho depan stasiun masuk Sentono Gedong Kediri, itu salah satunya abad 12 ya, masih mendekati itu ulama besar itu yang luar biasa sebetulnya, yang jarang orang tahu ya. Sebetulnya ada hubungannya dengan Jayabaya. Jayabaya. Memang itu kan dia datang ke situ tuh di masa kerajaan Kediri. Dia sama dari negeri Persia, dari negeri Rum juga. Cuma dia itu waliullah yang hebat di ilmu falak, ilmu ramal, segala macem lah. Kitab Musyarar kalau nggak salah itu namanya. Dia jago ilmu falak, ilmu ramal. Dan dia inilah sebetulnya guru spiritual Jayabaya terkait dengan ramal-meramal. Kan kita taunya ada Empu Sedah, itu gurunya Jayabaya. Padahal kalau berbeda pendapat silahkan. Kalau menurut saya Empu Sedah itu gurunya di bidang sastra. Jadi kalau yang di bidang spiritual itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini tidak ada sangkut pautnya
maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan Jayabaya akhirnya masuk Islam dong. Enggak, beda. Jadi memang zaman kerajaan Kediri waktu itu Jayabaya itu benar-benar menghargai ulama besar atau tokoh-tokoh spiritual yang hebat. Jadi monggo welcome jadi tim penasehat, akhirnya menjadi gurunya, terutama di bidang meramal. Makanya ada Serat Jayabaya yang bisa meramal segala macam. Inilah gurunya yang teman-teman. Makanya saya pernah pesan bahwa kalau kita itu tahu sedikit tentang sejarah, kalau kita mau menuju ke patilasan Jayabaya misalnya, kamu nguruto, dirunut gitu loh. Oh ada gurunya, itu kamu ke sana aja dulu. Salah macem, sana terus ziarah dulu, tawasul segala macam. Nanti itu imbasnya ada saat dirimu atau kita lanjut ke pemenang ke Jayabaya. Bukan kita langsung ujuk-ujuk ke sana. Nanti ada kisahnya. Kalau memang kita jodoh, ada sisi spiritual yang kita dapat. Lepas itu masuk akal atau tidak, tapi ada. Tapi setidaknya itu alur yang betul itu seperti itu. Kita ngurunut tuanya, baru kita ke situ, ke Jayabaya. Jadi enak. Ibaratnya kita didorong juga hal yang baik, kita mulainya yang enak, baik, akan sedikit terjaga dari hal-hal yang negatif yang ada di sekitaran patilasan yang akan kita kunjungi sebetulnya. Jadi melantur saya. Itu jadi buat teman-teman yang mau ke Kediri, ke Jayabaya, saya sarankan ke Sentono Gedong dulu ya, sanalah ziarah tawasul. Karena ngurutnya kayak gitu, jangan justru malah mau ke Jayabaya ke tempat-tempat yang angker lah atau apa ya. Jadi nawa itu mau ke sana nggak nyampe, garisnya itu beda, niatannya udah beda ya. Yang kamu dapatin ke Jayabaya akhirnya cuma dapet ring luarnya aja yang isinya Ponok Goro, nggak jelas itu sebetulnya. Selain itu satu lagi, kalau zaman Kediri itu yang seangkatan itu tokoh Persia zaman itu Eyang Segalor. Teman-teman kalau pernah dengar Eyang Segalor itu sama, itu ulama Islam juga, ulama lumayan besar dari Persia juga. Eyang Segalor di daerah Ngantang, dia dekat masjid Desa Sumberagung kalau nggak salah, daerah Ngantang. Itu Eyang Segalor itu juga satu angkatan, itu juga tempat-tempat yang bagus untuk ziarah segala macam. Biar kita tahu lah, kita mau ngurut, kalau teman-teman mau Ngantang ada kendala apa-apa lari ke sana. Maksudnya kita mau ke Patilasan mana, Ngantang ke situ juga boleh, maksudnya ziarah. Jadi enak ngurutnya itu, kalau kita tahu sejarah itu enak ngurutnya. Mau satu tempat kita ngambil tuanya, turun. Kalaupun ya kita nggak minta, kalaupun kita ada kendala-kendala juga di satu tempat tersebut, kita enak, bukan mintanya ke mereka, bukan, maksudnya kita mencari energi untuk berdoa yang enak itu di mana, maksudnya ya gitulah pokoknya. Jadi ngelantur ke mana-mana. Jadi tokoh selanjutnya, tokoh Prawali Songo yang juga berperan di penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Mau tidak mau kita juga harus mengakui peran beliau. Siapa beliau ini teman-teman? Kalau tahu kerajaan Samudra Pasai, beliau inilah raja pertama Samudra Pasai. Kalau mau ziarah yang teman-teman di Aceh bisa berkunjung di Aceh Utara, di Kecamatan Samudra, di sana ada makam beliau. Silakan ziarah ke sana. Sultan Malik As-Saleh itu nama aslinya Meurah Silo, dia anak ke-6 dari Sultan Perlak. Jadi kalau melihat nama aslinya, beliau itu keturunan bangsawan Meurah, alias penduduk pribumi Aceh. Kalau berbicara tentang Samudra Pasai, ya kita sama-sama tahulah. Samudra Pasai itu berdiri setelah runtuhnya Sriwijaya waktu itu. Samudra Pasai berdiri dan sempat ada di masa kejayaannya. Jadi kalau teman-teman harus tahu adalah dulu Samudra Pasai itu sempat menguasai Selat Malaka yang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia. Itu dulu zaman Sultan Malik As-Saleh, beliau menguasai Selat Malaka di bawah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada juga zaman Sultan Muhammad As-Sahir itu kalau nggak salah, sempat ada masa kejayaan di mana mata uang dirham ditukar sebagai
mata uang dirham menjadi alat tukar dalam perdagangan, menjadi alat tukar resmi. Itu juga kejayaan yang tidak bisa dilupakan sebenarnya. Jadi kalau ngurut raja-rajanya singkat aja tadi, nanti biar nggak panjang. Jadi kalau kerajaan Samudra Pasai itu rajanya itu pertama Sultan Malik As-Saleh tadi, terus dilanjutkan Sultan Malik As-Sahir I, Sultan Ahmad I, Sultan Malik As-Sahir II, Sultan Zainal Abidin I, Ratu Nahrasia, Sultan Zainal Abidin II, Sultan Salahuddin, dilanjutkan lagi Sultan Ahmad II, Sultan Abu Said Ahmad III, Sultan Ahmad IV, Sultan Mahmud, Sultan Zain al-Abidin III, Sultan Muhammad Shah II, Sultan Al-Kamil, Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Shah III, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad V, dan terakhir Sultan Zain al-Abidin IV. Jadi di masa Sultan Zain al-Abidin IV itu lah kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh karena waktu itu ada serangan Portugis. Kalau nggak salah sekitar 1521 kerajaan Samudra Pasai runtuh. Kalau peninggalannya banyak, ada kayak Cakradonya, jadi makam-makamnya juga banyak. Teman-teman bisa ziarah tadi makam-makam Sultan Malik As-Saleh dan lainnya. Terus ada peninggalan stempel kerajaan Samudra Pasai sama naskah-naskah sultan, naskah-naskah yang dibuat oleh para sultan juga masih ada di museum kalau teman-teman mau lihat. Jadi dengan adanya Sultan Malik As-Saleh itu mau tidak mau bahwa beliau ini dengan memimpin kerajaan Islam pertama atau kerajaan Samudra Pasai Islam di Nusantara itu, dia sangat berperan dalam struktur politik sebuah kerajaan yang membantu dakwah Islam, terutama di Sumatera dan Selat Malaka yang kemudian lanjut ke Pulau Jawa. Jadi tidak bisa kita menampik bahwa peran beliau ini sangat besar. Karena dengan adanya kerajaan Samudra Pasai itu benar-benar ada pengaruh besar Islam lahir dalam bentuk sebuah kesultanan di Nusantara yang menenggelamkan kekuasaan-kekuasaan lama seperti Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Majapahit dan lainnya. Jadi muncul dalam bentuk kerajaan besar itu wujud pertama peran beliau. Itu saja kalau untuk Sultan Malik As-Saleh, biar nggak panjang kali lebar. Kalau nanti kita pengen bahas tokohnya silahkan request, nanti kita akan bahas dari sisi nasab, peran beliau itu di perdagangan apa, bagaimana beliau itu menguasai Selat Malaka, bagaimana keturunan beliau yang cucunya atau keturunan ketiga itu menggunakan mata uang dirham tadi. Di banyak ceritanya, seru kalau Samudra Pasai sebetulnya. Tokoh Prawali Songo selanjutnya yang dianggap sebagai tokoh penyebar Islam tertua di Jawa sebetulnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tadi sempat kita sebutkan atau sentil sedikit waktu membahas Fatimah binti Maimun. Jadi kalau teman-teman ingin ziarah, monggo ke kota Gresik, di Kampung Gapuro itu makam beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Semua mengakui beliau adalah tokoh pra atau sebelum Wali Songo yang dianggap sebagai penyebar Islam tertua di Jawa. Tetapi masalah silsilah, masalah siapakah beliau itu ada banyak kekeliruan dan kontroversi. Saya akan coba utarakan satu-satu. Salah satunya yaitu pernah ada yang menyampaikan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu disebut juga Syekh Maghribi. Jadi seolah-olah beliau adalah tokoh atau keturunan dari Maghrib Maroko, Afrika Utara. Bahkan ada di Babat Tanah Jawi itu disamakan dengan Syekh Ibrahim Asmarakandi. Jadi kesannya beliau juga berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ada juga buku Raffles, History of Jawa, bahwa berdasarkan sumber lokal, Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang tokoh agama termasuk asal Arabia, keturunan Zainal Abidin, sepupu Raja Cermen yang menetap di Laran Jenggolo bersama penganut Islam lainnya. Bahkan ada versi yang belakangan ini beredar, yaitu bahwa justru versi belakangan ini justru membuat perbedaan yang sangat jelas. Disebutkan bahwa
ada silsilah yang kalau saya bilang spekulatif bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dikaitkan dengan golongan Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad. Jadi dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain, ya kalau nggak salah ya, dari Husain bin Ali turun ke Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Saibus Saumiyah, Alwi Asani, Ali Kahli Hasam, Sahih Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Khan, Ahmad Shah Jalal, lanjut ke Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan terakhir ke Maulana Malik Ibrahim. Itu versi penulisan yang paling akhir. Tapi kalau kita merujuk tulisan di prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, dituliskan beliau itu wafat di 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1416. Disebutkan bahwa beliau itu berasal dari Kasan atau sebuah tempat di Persia itu. Jadi apa ya? Ya monggo, kalau saya sih percaya pada tulisan di prasasti itu. Jadi beliau itu adalah tokoh terhormat, kedudukannya itu buat beliau adalah salah satunya guru kebanggaan, penasihat raja dan para menteri, dermawan, dia sangat dermawan kepada fakir miskin juga. Masih banyak gelar-gelar buat beliau. Oh ya, kalau satu lagi kita kelupaan tadi kelewat. Kalau menurut Babat Gresik ya, teman-teman baca Babat Gresik, itu disebutkan ada dua bersaudara keturunan Arab, yaitu Maulana Mahmud dan Maulana Ibrahim, dengan tetuanya Said Yusuf Marobi beserta para pengiringnya. Mereka itu berlayar ke Jawa. Rombongan itu menghadap Raja Majapahit waktu itu Brawijaya, menyampaikan kebenaran Islam. Sang raja juga menyambut baik kedatangan mereka, tapi belum memeluk Islam. Lalu Maulana Malik Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit sebagai Sabandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada kaum Jawa atau masyarakat yang memang mau memeluk agama Islam. Yang terakhir, kalau teman-teman ke kampung Gresik, cerita lokal itu juga dominan di sana. Jadi kalau dari cerita lokal itu diceritakan kalau Maulana Malik Ibrahim itu pertama kali mendarat di Jawa itu desa Sembalu. Di desa Sembalu itu daerah Desa Lerang, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sana dia mendarat tidak jauh dari kompleks makam Fatimah binti Maimun. Makanya tadi saya sebutkan di sebelumnya, di Fatimah binti Maimun itu ada hubungannya sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyebarkan Islam di sana diakui sebagai orang Persia, orang Rum. Kalau Maulana Malik Ibrahim menurut cerita-cerita setempat. Juga disebutkan kalau dia datang ke kota Raja Majapahit menghadap raja, ingin mendakwakan Islam, itu ada ceritanya kalau di cerita lokal. Jadi itu berbagai versi tentang Maulana Malik Ibrahim. Monggo teman-teman cenderung kemana, nanti kalau memang ada waktu atau permintaan request, silakan nanti di komen, kita bikin sesi khusus membahas ini biar kita tidak terlalu melebar karena masih banyak tokoh yang lainnya. Tokoh selanjutnya, tokoh Prawali Songo yang sangat luar biasa adalah Syekh Jumadil Kubro. Teman-teman kalau yang biasa tinggal di pesantren, biasa ikut torekatan, atau biasa baca kitab kuning, nama Syekh Jumadil Kubro itu sangat familiar. Jadi kalau cerita tentang beliau itu banyak
versi. Kalau kita bahas masalah, kalau dari sisi Babat Banten misalnya, dianggap Syekh Jumadil Kubro itu ya nenek moyangnya Sunan Gunung Jati. Kalau dari Babat Cirebon juga dianggap bahwa leluhurnya Syekh Sunan Gunung Jati dan wali-wali lainnya seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijogo. Kalau melihat atau merujuk ke Babat Gresik, Syekh Jumadil Kubro dianggap memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel. Tuh, putra Syekh Jumadil Kubro namanya Maulana Isa dikirim ke Blambangan untuk proses dakwah Islam di sana. Maulana Isa sendiri adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi kalau versi Babat Gresik, Syekh Jumadil Kubro itu kakeknya Sunan Giri. Kalau tulisan dari Raffles, History of Java sendiri terkait dengan kisah legenda-legenda Gresik, dianggapnya kalau Syekh Jumadil Kubro itu dianggap sebagai tokoh nenek moyang atau dianggap bukan tokoh atau bukan nenek moyang, tokoh nenek moyang, tapi dianggap sebagai seorang pembimbing wali yang pertama. Jadi ada kisah, bahkan di situ ditulis Raden Rahmat yang kemudian akan bergelar menjadi Sunan Ampel, pertama datang dari Campa ke Palembang, kemudian lanjut ke Majapahit. Pertama kali Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu menuju ke Gresik mengunjungi seorang ahli atau ulama besar yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Itu kalau terkait dengan History of Java-nya Raffles. Bahkan juga ada versi yaitu menurut tradisi para Sayyid asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada 18. Para wali termasuk Syekh Jumadil Kubro yang mengislamkan Jawa adalah keturunan Sayyid, yang dianggap tokoh leluhur mereka itu ya Jamaluddin Husain Al-Akbar lah, penamaan lainnya. Itu versi. Tapi kalau yang saya pribadi, saya cenderungnya ke yang tertulis di Babat Tanah Jawi, yaitu bahwa Syekh Jumadil Kubro itu masih sepupu Sunan Ampel. Memang dia hidupnya itu selain syiar, dia itu tokoh senior, ulama tua, dia suka bertapa. Dia itu ada ceritanya itu bertapa di hutan dekat Gresik. Juga ada cerita dia itu bertapa di lereng Gunung Merapi. Makanya juga ada cerita bahwa Syekh Jumadil Kubro itu sudah dianggap sebagai wali tertua waktu Majapahit berdiri, sudah ada, tinggalnya di lereng Merapi. Itu juga makanya ada cerita bahwa raja-raja Mataram Islam pertama itu guru spiritualnya, salah satunya guru spiritual Sultan Agung, salah satunya ya Syekh Jumadil Kubro. Jadi kalau menilik tempat-tempat pertapanya, teman-teman juga kalau pas ada tempat dekat-dekat situ, monggo silakan datang ke sana, ziarah atau sebagainya lah, melakukan hal atau apa, silakan monggo. Itu ada yang cerita dia itu bertapa di Semarang, di Bukit Bergota Semarang. Itu ada, di sana ada patilasan atau makam tua yang dianggap sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Di Gresik Mantingan itu juga ada, cuma kisah, tapi kalau nggak salah itu sana ada petilasannya, kayaknya nggak terlalu ada kalau di Gresik Mantingan. Kalau di lereng Gunung Merapi itu Desa Turgu, kaki Gunung Kawastu, itu ada juga makam keramat yang dianggap makam Syekh Jumadil Kubro. Tapi kalau secara umum orang meyakininya makam yang benarnya Syekh Jumadil Kubro itu ya di kompleks makam Troyo Mojokerto itu. Jadi banyak kan tempat tadi saya ceritakan, itu sekilas saja Syekh Jumadil Kubro. Kalau mau dibahas lebih detail nanti kita bahasnya di versi Babat Tanah Jawa, itu lebih seru.